Selamat siang rekan-rekan, senang sekali saya dapat berjumpa dengan Anda pada hari ini. Siang ini, eee, kita akan mengikuti webinar tentang offensive AI, Red Teaming in the Age of Generative AI. To defend the future, we must first learn to dismantle it. Welcome to the age of offensive AI. As generative models become more capable, the surface area for sophisticated attacks expands exponentially. Red teaming isn't just about finding bugs, it's about simulating the adversary's mindset to harden our core. By proactively identifying vulnerabilities like prompt injection and model inversion, we build resilience into the very fabric of our AI. In this new security landscape, defense must be as dynamic as the models it protects. The question isn't if an attack will happen, but if you'll be ready when it does. Think like the attacker to protect the future. Offensive AI red teaming. Secure the intelligence. Apa yang baru saja rekan-rekan saksikan tentang saya, suara saya, gestur saya, ataupun ekspresi wajah saya, semuanya adalah fake, di mana saya bisa berhasil melakukan cloning atau digitalisasi diri saya sendiri dalam waktu kurang dari 5 menit. Saya menggunakan AI dengan tiers yang free. Rekan-rekan bisa membayangkan jika dengan tier yang free saja kita sudah bisa mengenerate cloningan dari diri kita sendiri atau rekan-rekan sekalian. Bagaimana jika kita menggunakan versi yang lebih powerful, yaitu yang berbayar. Selamat datang di Offensive AI, Red Teaming in the Age of Generative AI. Hari ini kita akan membahas beberapa informasi terkait dengan penggunaan AI ke dalam red teaming. Yang pertama, new era, the new adversarial landscape. Kita akan melihat bagaimana di tahun 2026 ini begitu berbeda ada untuk serangan yang menggunakan AI. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang AI augmented and reteaming. Kemudian yang ketiga adalah weaponizing code. Yang keempat, attacking the model. Lalu ada defensive dan etik. Lalu di ujung webinar ini kita akan mencoba membahas dengan mendiskusikan apa saja hasil dari pemaparan dalam webinar ini. Mari kita lebih membuka lebih dalam terkait dengan mengapa di tahun 2026 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 5 pilar utama yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah reconnaissance. Dulu penyerang membutuhkan waktu berhari-hari untuk memetakan siapa saja orang penting di dalam suatu perusahaan yang akan menjadi target. Kemudian informasi-informasi apa saja yang sudah tersebar secara publik di internet dan tingkatan dalam hierarki dari dalam perusahaan yang akan menjadi perusahaan target. Namun saat ini dengan bantuan AI, semua itu bisa dipangkas dengan waktu yang sangat signifikan menjadi dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua adalah kematian indikator klasik. Dahulu kita akan mudah sekali mengenali bagaimana email phishing yang kita terima. Biasanya dengan bahasa baku atau kosakata yang hasil dari terjemahan satu bahasa ke bahasa yang lain, atau juga yang lebih mudah dikenali adalah banyaknya typo yang dilakukan oleh pengirim di dalam email yang kita terima. Namun saat ini AI sudah bisa mengenerate email phishing yang sangat halus, hampir mendekati sempurna dengan
hampir tidak ada kesalahan dalam penulisan. Kemudian synthetic identity dan deepfake. Seperti tadi, betapa mudahnya kita melakukan sintesa terhadap suatu figur atau orang, bisa jadi itu adalah rekan kerja atau atasan atau siapapun yang akan kita sintesikan yang akan dijadikan target. Kemudian autonomous exploitation. Kita tidak lagi hanya melawan manusia, namun saat ini adalah kita melawan AI, di mana AI adalah memiliki kemampuan yang hampir sempurna dalam melakukan penyerangan atau skenario penyerangan terhadap target. AI adalah agentik yang memiliki kecerdasan sendiri, di mana dia bisa berpikir, menentukan strategi, dan bagaimana dia akan menghindari pendeteksian oleh perangkat keamanan. Yang menjadi pembeda di tahun 2026 ini, atau tepatnya di tahun 2025 yang lalu, secara statistik terjadi lonjakan jumlah phishing yang cukup signifikan, di mana nilainya ini hampir mendekati 1.200%. Ini yang harus kita waspadai terhadap penggunaan AI dalam red teaming. Kita akan berkenalan dengan AI Augmented Red Teaming. Jadi sebelumnya di masa-masa lalu bahwa untuk melakukan red teaming ada banyak sekali tahapan-tahapan yang mungkin diawali dengan yang sangat membosankan, yaitu pada saat kita harus melakukan reconnaissance, kita harus melakukan scraping banyak situs, mencari informasi terhadap target, ataupun data-data yang sudah bocor ke dalam informasi publik. Untuk saat ini, dengan AI, dia bisa berfungsi sebagai sebagai analisis intelijen yang tentu saja tidak pernah tidur. Ia bisa mengumpulkan data mulai dari scraping LinkedIn, menghubungkannya dengan GitHub atau informasi-informasi lain terkait dengan target yang akan kita sasar. Kemudian AI mampu memetakan pola perilaku. Ia bisa menganalisa untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh calon target, seperti dia bisa menganalisa kapan waktu yang tersibuk di dalam suatu perusahaan, jargon-jargon apa saja yang digunakan dalam berbahasa secara internal, kemudian dia akan melihat siapa pemangku atau pucuk pimpinan dari perusahaan yang akan menjadi target. Kemudian dulu phishing itu sangat sulit dilakukan karena ini akan melibatkan banyak peralatan yang dibutuhkan untuk mengenerate satu suara atau personalifikasi dari calon target kita. Saat ini AI sudah mampu melakukan semua itu dalam waktu yang bersamaan dan dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian ada contextual payload delivery, bahwa AI membantu penyerangan memahami teknik atau text tag yang digunakan oleh target. Dia juga bisa melihat atau menganalisa dari server-server target yang akan dijadikan dalam serangan selanjutnya. Kemudian rapid feedback loops. Inilah yang paling berbahaya. Jika sebuah email phishing tertangkap oleh filter kita, maka AI bisa menganalisa mengapa kalimat-kalimat itu bisa tertangkap oleh perangkat keamanan, lalu AI akan memodifikasi email dengan format baru yang tujuannya untuk menghindari deteksi dari perangkat keamanan kita. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana komparasi dari
tradisional dan AI augmented untuk red teaming. Kita harus jujur rekan-rekan, selama tahun-tahun kita menghadapi, tembok besar, kita bandingkan kehadiran AI mengubah, peta pertempuran di setiap fase serangan. Fase reconnaissance atau pengintaian, pada saat, dahulu pada saat melakukan reconnaissance, kita mungkin, membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih panjang dari tahap pengumpulan informasi. Terus kita akan lanjutkan dengan pengumpulan atau, pengumpulan informasi terkait dengan kelemahan-kelemahan yang mungkin sudah tersebar di, eee, GitHub atau LinkedIn atau media lain yang, menunjukkan adanya kerentanan. Kemudian, kita akan menyusun satu-satu dalam bentuk laporan, menganalisanya, kemudian baru kita akan strategikan apa yang akan strategi apa yang akan kita gunakan untuk penyerangan. Dalam, AI, jika kita menerapkan AI di sini, semua itu bisa dipangkas menjadi dalam hitungan yang relatif singkat atau mungkin, kecepatannya, menjadi dalam hitungan detik. Kemudian, fase phishing, zaman, kita metode manual, ini biasanya kita masih menggunakan generic template, di mana kata-kata yang baku, typo, karena itu biasanya itu, menggunakan translator untuk menerjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Kemampuan AI ya dalam hyper personalize, AI bisa menganalisa, cara target berkomunikasi dan menciptakan narasi yang begitu meyakinkan, sehingga hampir tidak ada bedanya dengan email native yang digunakan oleh, target. Lalu, mengirimkan email ke target, sesuai dengan, eee bahasa yang digunakan. Fase eksploitasi. Secara tradisional penyerangan menggunakan, exploit kit public, di mana penyerang akan terkendala jika memang, saat itu belum ada public release terkait dengan exploit. Namun, saat ini dengan AI yang bisa menganalisa setiap kelemahan, bisa menemukan flaw secara logik, AI bisa mengenerate exploit dan bisa mencobanya untuk melakukan serangan. Kemudian fase evasion, ini yang paling krusial. Kita melawan virus atau malware yang sifatnya statis. Setelah perangkat keamanan kita mendeteksi dan mengenalinya, maka penyerangan bisa dikatakan sudah selesai. Namun dengan AI, dengan kemampuan dia melakukan polymorphic yang akan selalu berganti signatur pada saat terjadi filtering atau pendetection dari perangkat keamanan, AI akan terus mengenerate signatur-signatur baru yang tujuannya untuk menyembunyikan keberadaannya di dalam sistem kita. Kita akan berkenalan dengan intelligent reconnaissance, di mana saat ini AI sudah bisa melakukan autonomous OSINT synthesis. Jika dahulu seorang peretas ya harus membuka puluhan tab browser untuk berpindah dalam pencarian informasi dari satu platform ke platform yang lain. Saat ini AI bisa melakukan dalam waktu yang sangat singkat, di mana dia bisa memetakan sekaligus menghubungkan data-data yang didapatkan, menghubungkan dan merelasikan informasi-informasi yang akan digunakan pada penyerangan selanjutnya. Sampai saat ini, AI juga bisa menemukan jika memang terjadi atau ada informasi yang, baru dirilis. Misalnya ada seorang developer yang, menulis
kendala terkait dengan server di GitHub atau di platform diskusi, OSINT sudah bisa mengidentifikasi dari pertanyaan yang dilakukan oleh developer tersebut. Kemudian behavioral pattern, eh, AI dapat melakukan pemetaan yang digunakan memetaan pola perilaku atau behavior dari target. AI juga bisa menganalisa kapan waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangan terhadap target yang sudah disiapkan. Kemudian secara workflow, eh, alur yang pertama adalah eh, AI akan mengambil data dari data publik, kemudian memasukkannya ke dalam LLM, kemudian LLM akan mengidentifikasi target yang bernilai tinggi. Hasilnya bukan lagi sebagai tumpukan data, namun itu sudah melalui analisa oleh AI dan mempersiapkan untuk serangan yang selanjutnya. Social engineering sekarang sudah memasuki versi yang kedua, di mana saat ini sudah tidak ada lagi eh, manusia yang untuk mendeteksi. eh, ini menandai juga berakhirnya human detection, yang dulu kita harus memvalidasi atau memverifikasi informasi yang kita terima dengan eh, hati-hati kalau ada email dengan tata bahasa yang aneh atau perintah yang tidak masuk akal. Namun sekarang itu sudah tidak berlaku lagi karena AI sudah mampu mengeliminasi batasan-batasan tersebut. AI mempelajari gaya bicara CEO kita, AI mempelajari bagaimana rekan-rekan kita, dan AI juga mempelajari bagaimana cara kita berkomunikasi, bahkan sampai ke dalam level eh, interaksi di internal kantor kita. Kemudian ada mass personalized phishing, jadi penipuan suara yang saat ini skalanya bisa cukup besar, di mana seperti tadi saya hanya memasukkan satu foto statik dengan suara mungkin sekitar 5 sampai 10 detik, maka AI sudah bisa mengenerate figur atau image dalam bentuk video yang mungkin bisa kita produce mulai dari 1 menit sampai dengan berapa yang kita butuhkan. Dahulu untuk phishing kita akan menargetkan satu target dengan satu email, namun sekarang dengan AI kita bisa menargetkan ke lebih banyak pengguna dengan masing-masing tingkat personifikasi yang sudah sangat baik. Lalu ada deepfake integration, dan ini sebagai puncak dari eh, revolusi AI, bahwa saat ini AI bisa mengenerate video dalam jumlah besar, yang ini juga dengan tingkat presisi yang sudah sangat tinggi, dan ini biasanya akan ditargetkan untuk bisnis email compromise, di mana secara real time AI dapat memproduksi eh, figur-figur yang akan menjadi target eh, serangan kita. Kemudian kita akan melihat punishing the code, bagaimana AI sudah mampu untuk mulai memindai keamanan tradisional, baik dalam AST atau DAST. AI biasanya mencari pola yang sudah dikenal atau pola-pola baru yang belum dikenal oleh kita sebagai penyerang. Hal ini dikarenakan AI mampu membaca ribuan baris kode, termasuk juga
untuk mencoba mencari celah keamanan dan melakukan, percobaan-percobaan eksploitasi terhadap, kelemahan yang ditemukan. Lalu polymorphic failure, jadi AI di sini akan selalu bermutasi seperti virus. Tujuannya adalah untuk, menghindari deteksi dari perangkat keamanan. Yang lebih, eee, luar biasa dari kegiatan AI ini adalah autonomous lateral movement, di mana saat penyerang sudah mulai, compromise atau masuk ke dalam sistem, AI tidak diam, namun AI juga mulai memindai, mencari, target-target baru dalam, jaringan, melakukan eksploitasi, melakukan eskalasi sampai mendapatkan, privilege paling tinggi di dalam jaringan. Rekan-rekan, untuk hands on kali ini kami sudah menyiapkan, chat sheet yang nanti akan dibagikan, jadi di mana teman-teman nanti akan bisa mencoba bagaimana cara, rekan-rekan atau kita akan melibatkan rekan-rekan ke dalam suatu operasi, red team yang tujuannya adalah kita akan mendapatkan, akses atau bisa melakukan, eee, deception kepada AI, atau membuat AI itu, berkhianat, kepada pemiliknya atau dalam hal ini mungkin kita. Karena, eee, adanya batasan, eee, penggunaan tools ini untuk, eee, khususnya untuk aktivitas, seperti direct prompt injection, lalu ada indirect prompt injection, kami menyarankan bahwa rekan-rekan melakukan pada isolated, sandbox rekan-rekan. Hal ini untuk menghindari adanya, mungkin illegal activities yang akan berpengaruh kepada rekan-rekan. Kemudian kita akan mencoba melakukan, penyerangan terhadap AI. Nanti adalah rangkaiannya dari prompt yang akan rekan-rekan dapatkan. Rekan-rekan bisa mencobanya sendiri. Ada beberapa, komersial, LLM yang masih, bisa tembus dengan, eee, tools atau mungkin, informasi yang didapat dari cheat sheet. Kemudian, eee, kita akan melihat, bagaimana, eee, kita akan melihat bagaimana, red teaming toolkit yang akan, kita gunakan untuk melakukan penyerangan. Kami, sudah menyiapkan beberapa informasi terkait, red teaming toolkit yang bisa digunakan dalam operasi, red teaming menggunakan AI. Yang pertama adalah Microsoft Counterfeit. Ini perangkat yang awalnya diciptakan oleh Microsoft untuk, melakukan audit terhadap AI yang dimiliki, namun sekarang ini sudah, dirilis dan bisa digunakan. Kemudian ada Garak. Garak ini, semacam Nmap-nya untuk, aplikasi yang biasa kita gunakan untuk melakukan, scanning terhadap, network. Kemudian ada Pirate, eee, intelijen untuk generatif AI. Lalu ada Mitra Atlas, rekan-rekan bisa mencoba karena Mitra Atlas ini, framework yang bisa menjadi guidance bagi teman-teman untuk mengeksplorasi, AI. Bagian menyeramkannya sudah kita lalui, sekarang kita akan melihat bagaimana etika dan tanggung jawab kita, sebagai red teamer ataupun nanti sebagai, blue team yang akan bertahan dari serangan,
eee, berbasis AI. Yang pertama, red team ini memiliki satu, batas yang sangat tipis, di mana sebagai red team dan sebagai, kriminal itu hanya dibatasi oleh otorisasi. Maka sebelum, teman-teman melakukan, atau melakukan aktivitas red teaming, pastikan teman-teman sudah mendapatkan otorisasi. Hal ini tentu untuk, melindungi teman-teman dari kemungkinan-kemungkinan, upaya hukum. Kemudian data privacy, eee, pada saat teman-teman melakukan kegiatan red teaming, pastikan bahwa teman-teman tidak, memberikan atau, eee, meng-input data milik klien, karena bisa jadi ini sebagai pintu, kebocoran data milik klien. Kemudian transparansi, ini sangat penting, kita harus, eee, menginformasikan bahwa kegiatan retiming kita, menggunakan AI sebagai multiplier, atau sebagai co-wing kita dalam melakukan kegiatan red team. Ini tidak saja hanya sebagai kredit, namun ini juga sebagai, etika moral rekan-rekan sebagai red team. Kemudian, kerangka kerjanya kita bisa mengadopsi untuk ISO atau ISC 42001. Eee, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memitigasi dan bertahan, terhadap serangan AI. Yang pertama kita menggunakan, atau kita bisa menggunakan, istilah fighting fire with fire, di mana kita akan menggunakan AI untuk pertahanan, untuk membentengi kita dari, red team AI. Kemudian ada prompt firewall, di mana dia akan berfungsi sebagai benteng logika. Dia akan memfilter semua input dan output dari, AI yang kita gunakan. Kemudian ada zero trust architecture. Saat ini identitas bukan jaminan, karena dengan deepfake, begitu mudah identitas kita di-cloning atau, begitu mudah, mmm, figur seseorang bisa disintetiskan menggunakan AI. Kemudian ada adversarial training, kita selalu melatih AI kita untuk, mempersiapkan diri jika pada saatnya nanti ada real atau serangan yang nyata terjadi. Kemudian resilient, by design, ini adalah mandatory atau mutlak bahwa kita sudah menerapkan, ketahanan terhadap AI kita sejak desain. Sebagai akhir sebelum kita berdiskusi, eee, saya ingin, merangkum bahwa saat ini, eee, security, eee, bukan lagi human speed game dengan kecepatan yang seperti sebelumnya. Sekarang evolusinya sudah sangat cepat. Kemudian strategi masa depan yang bisa kita terapkan adalah, eee, kita tidak perlu takut, kuncinya adalah adaptasi. Kita harus mulai berpikir seperti penyerang yang dibersenjatai dengan AI. Lalu ini yang cukup penting, identitas saat ini menjadi perimeter baru, yang ini bisa dijadikan target untuk serangan red team. Maka sudah sewajibnya kita melakukan verifikasi terhadap, apapun. Ini akhir dari, webinar ini. Sekarang kita akan mulai, berdiskusi. Mungkin teman-teman ada,
eee, pertanyaan yang bisa kita diskusikan di sesi ini. Silakan. Oke, pertanyaan yang pertama dari Anonymous, apakah AI benar-benar bisa membuat malware baru yang belum pernah ada? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Eee, saat ini secara mandiri AI belum bisa mendeteksi sampai level zero day karena kan, eee, namun AI bisa menganalisa suatu kelemahan logik di aplikasi kita, kemudian dia bisa, men-generate exploit dan mencobanya. Jadi untuk saat ini, AI masih belum dapat, menemukan zero day. Begitu, jawabannya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memulai red team untuk AI jika anggaran tim keamanan kami terbatas? Baik, ini juga pertanyaan bagus terkait dengan, akan mengaplikasikan AI untuk red teaming. Eh, untuk memulainya, ada cara yang, tidak begitu mahal mungkin karena ini ada, framework open source yang bisa rekan-rekan gunakan, eee, top 10 OWASP Top 10 for LLM. Di situ ada best practice bagaimana rekan-rekan bisa mulai menggali, bagaimana metode, melakukan, eee, pengaplikasikan, AI ke dalam red teaming. Kemudian ada dari Brian Abimanyu, apa resiko terbesar kita menggunakan LLM publik seperti ChatGPT untuk membantu tugas red teaming? Ya, seperti tadi di slide sebelumnya ada saya sampaikan juga bahwa, eee, akan lebih baik jika kita tidak mem-feed atau memberikan inputan menggunakan data, eee, klien ya mungkin ya, karena ini bisa jadi pintu untuk, kebocoran data. Kita tidak tahu apakah feed yang kita masukkan ke AI atau yang kita input ke AI itu, akan disimpan atau akan dijadikan, bagian untuk, train AI di masa depan. Kemudian selanjutnya oke, selanjutnya tadi disebutkan tentang prompt injection. Apakah sanitasi, input biasa seperti pada SQL injection tidak cukup untuk mengatasinya? Iya, di sini sanitasi terhadap input dan output, tentu berbeda dengan SQL injection karena, eee, sanitasi yang dilakukan adalah prompt, di mana prompt ini sudah, adalah merupakan komen ke dalam sistem AI sendiri, yang tentu saja berbeda dengan, mungkin payload-payload untuk SQL injection, di mana SQL injection itu kita menargetkan biasanya itu adalah database, namun di AI ini yang, eee, implikasi atau mungkin yang tertinggi, level tertingginya adalah dia akan, membocorkan informasi yang disimpan. Kemudian ada saya sebagai SOC analis, jika ingin masuk ke red team, step-step apa saja yang dibutuhkan pertama kali? Baik, ini terima kasih. Ini sepertinya jadi, pertanyaan terakhir di sesi webinar kali ini. Baik, eee, sebagai SOC analis, jika akan masuk ke dalam red team, tentu saja, secara bekal, knowledge mungkin rekan sudah paham ya, karena biasa untuk menganalisis bagaimana pola-pola
penyerangan, tentu, kita akan berpikir terbalik, jadi dari yang sebelumnya adalah bertahan, ini rekan, harus berpikir secara terbalik bagaimana cara melakukan penyerangan. Cara yang terbaik pertama, mungkin rekomendasinya sama untuk, best practice, teman bisa mempelajari OWASP Top 10 bagaimana, cara atau metode penyerangan, diformulasikan. Eee, Mungkin itu, untuk sesi kali ini. Terima kasih atas atensi rekan-rekan, atas pertanyaan dan waktu yang sudah, rekan-rekan luangkan untuk, menghadiri dan berdiskusi pada webinar series kali ini. Sebelum, akhiri sesi ini, eee, kami ingin informasikan bahwa nanti, eee, pada periode sebelumnya akan ada webinar series terkait dengan, eee, masih berkaitan dengan AI, di mana nanti ada, dengan topik AI Hallucination in Critical System. Ini akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Trimika Valentius, mohon maaf. Beliau adalah Chief AI Officer dan Head of, Zentara Lab. Rekan-rekan bisa, memantau, kapan event ini akan dilaksanakan dengan menghubungi atau dengan mengakses, website Zentara. Baik, sebagai nutup saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.